Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ibu, para jamaah, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam majelis taklim Masjid Agung Jami' Malang. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, maslahat bid-din wa dunya wal akhirah. Sebelum kita lanjutkan, mohon barokah bacaan suratul Fatihah kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang insyaallah pada hari Senin tanggal 26 yang akan datang berangkat ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, baik dari sebagian bapak-bapak takmir Masjid Agung Jami', para ustadz, para khotib, maupun juga para jamaah kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik yang ada di kota Malang maupun di Malang Raya. Mudah-mudahan mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, berangkat, berada di tempat, dapat melaksanakan ibadah dengan baik, sampai pulang bertemu kembali dengan keluarganya dalam keadaan selamat, sehat, aman, dan membawa predikat haji yang mabrur. Keluarga yang ditinggalkan, harta bendanya yang ditinggalkan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhharu ala wajhihi simas sholihin wa yulayyinullahu qalbahu wa yamurru alas sirati kal barbil lami' ila akhirih. Pengajian kita makalah yang keempat dari bab 9, yaitu sabda daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man hafidhas shalawatil khamsa li waqtiha, barang siapa yang memelihara salat-salat 5 waktunya, wa dawama alaiha, dan mudawamah istiqomah di dalam menjalankan salat 5 waktu itu, akramahullahu bitis'i karomatin, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan 9 karomah, dengan 9 kemuliaan sebagai seorang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 itu yang pertama, awaluha yuhibbuhullah, orang itu disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maksudnya orang itu dianggap
orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah dengan salat 5 waktunya itu, namanya dekat dengan Allah, tentunya akan mendapatkan kelebihan-kelebihan, kenikmatan dibanding dengan orang lain. Itu orang yang memelihara salat 5 waktunya dengan istiqomah. Yang kedua, wa yakunu badanuhu shahihan. Orang itu dipelihara oleh Allah, badannya sehat tanpa cacat, bila uyubin, ya. Yang ketiga, watah rusuhul malaikah. Orang itu selalu dijaga oleh para malaikat dari bahaya-bahaya yang tentunya tidak dipastikan atau tidak ditakdirkan, ya. Bahaya-bahaya yang tidak merupakan takdir mubrom, takdir yang tidak mubrom. Kalau takdir yang mubrom itu tentunya tidak bisa dihindari, memang sudah kehendak Allah, namanya balaan hasanah. Orang mukmin kalau mendapatkan bala dari Allah itu namanya balaan hasanah. Liyubliyallahu minal mu'minina balaan hasanah. Allah akan memberikan bala-bala kepada orang mukmin dengan bala yang bagus. Itu sudah ada takdirnya. Apabila orang itu sabar, oleh Allah diberikan pahala yang besar, ya. Berbeda dengan orang yang berdosa. Kalau orang berdosa itu namanya bukan balaan hasanah, tapi adzaban syadida, siksa yang pedih karena dosanya. Karena Allah menyatakan fakullan akhadna bidzambihi, mereka itu masing-masing kami siksa, kami azab sebab dosanya. Oleh karena itu perlu diadakan pembedaan, ya, antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin di dalam menghadapi musibah. Berikutnya yang kelima, ya, watun zalul barokatu bidarihi. Orang itu rumahnya akan diberikan barokah oleh Allah, rumah tangganya diberikan barokah oleh Allah, sehingga rumahnya itu penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesenangan, bagaikan surga. Sebagaimana sabda Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi surga di dunia ini adalah rumah kita masing-masing apabila rumah kita itu diberikan barokah oleh Allah. Di antara yang menyebabkan barokahnya rumah, petunjuk Allah, setiap kita masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam, gitu ya. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ampusikum. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila kamu masuk rumah, maka kamu jangan lupa uluk salam untuk dirimu sendiri, ya. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ampusikum. Salam sejahtera untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Di dalam tafsir, para ulama mengartikan ayat ini, kalau dalam rumah kita itu ada orangnya, maka salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru pergi dari rumah, kemudian kembali ke rumah. Di rumah ada istri, di rumah ada anak, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Maka mereka menjawab waalaikumsalam. Jadi salam itu kembali, gitu. Maka fasallimu ala ampusikum. Jadi salam itu kembalinya pada kita, karena orang yang disalami jawab
Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan Anda juga mendapatkan keselamatan. Gitu ya. Itu artinya fasalimu ala anfusikum. Ya, ini merupakan penghormatan dari Tuhan, tahiyatan, dan juga merupakan barokah dari Allah. Gitu ya. Kalau di rumah kebetulan tidak ada orangnya, sepi, semuanya pergi, sama-sama dengan kita pergi, rumahnya dikunci, kemudian begitu membuka pintu, jangan lupa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi salamnya berbeda. Kalau ada orangnya assalamualaikum, kalau tidak ada assalamu alaina. Itu adalah petunjuk Al-Quran, ya. Para ulama mengartikan begitu. Itu menjadikan rumah kita barokah. Tidak akan terjadi pertengkaran. Kalau mungkin pada satu saat suami istri itu berbeda pendapat, biasa dah. Tapi kalau dilakukan salam-salam seperti itu, tidak ada yang namanya mangkel, namanya marah-marah, ya, karena sudah dihapus dengan salam tadi itu. Jadi kalau sudah orang itu salam, dijawab, maka kita menjawab salam itu marah-marah hilang semua. Gitu. Itulah namanya barokah, ya. Ya. Jadi orang yang sholatnya tekun, istiqomah 5 waktunya, rumahnya oleh Allah diberikan barokah. Barokah itu apa? Di sini dikatakan al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi banyak kebaikannya. Ada juga ulama yang mengartikan barokah itu maknanya nikmat, saadah, bahagia, dan ziyadah, tambah. Jadi rezekinya ditambah oleh Allah, dimudahkan rezekinya, ditambah umurnya, nah gitu. Tambah barokah tadi itu, barokah itu artinya ziyadah, ya. Itu adalah berkah daripada sholat 5 waktu. Kemudian ditambah lagi yang keenam, wa yadharu lan pertelo, jelas ala wajhihi ing atase wajahe wong apa simas solihina, tetengere wong kang soleh-soleh. Orang itu wajahnya nampak berseri-seri sebagai seorang orang yang soleh. Wajahnya nampak, ya, tidak merengut, metutut, nah, seperti orang yang tidak pernah raup, bukan? Di samping dia itu setiap sholat itu wudhu dulu, wajahnya selalu bersih. Di samping itu ada cahaya yang keluar dari hati. Jadi hati kita itu kalau kita gunakan untuk zikir kepada Allah, maka hati itu bercahaya. Jadi zikir itu ada cahaya yang memancar keluar, itu ya, karena itu ilmu. Jadi zikir itu ilmu. Kemudian kita baca Al-Quran itu isinya juga ilmu. Kita mendengarkan ceramah agama, pengajian ini juga ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi orang itu kalau ngaji itu hatinya cerah karena ada cahayanya. Gitu. Maka orang yang ahli sholatnya tekun, istiqomah, wajahnya nampak, ya, yaitu tanda-tanda sebagai orang yang soleh. Simas solihin, ay alamatuhum, tegese piro-piro tondone wong soleh, nampak dari wajahnya itu, memancar dari dalam hatinya, yaitu cahaya. Kemudian berikutnya lagi, wayulayinu lan ngelemesake sapa Allahu Allah qalbahu ing atine man. Orang yang ahli salat itu hatinya lunak, tidak keras. Kalau hati itu keras, bahaya. Hati yang keras lebih keras dari batu. Kal hijarah bal asyaddu qaswah. Kata Allah dalam Al-Quran, hatinya orang Bani Israel itu adalah keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Itu ya.
bahaya. Ya, tidak ada yang lebih celaka di dunia ini melebihi celakanya orang yang hatinya keras. Nah, orang yang ahli sholat oleh Allah hatinya lunak, diperlunak oleh Allah. Dengan lunak itu payak balu al mawaido, mongko nerimo sapa man al mawaido ing pira-pira pitutur. Kalau orang itu hatinya sudah lunak, bagaikan tanah yang subur. Begitu ada air, menjadikan tanah itu makmur, ditanami tumbuh tanaman. Ya, berbeda dengan tanah yang kering, tanah yang tandus. Begitu disiram, air itu hilang. Gitu ya. Maka orang yang hatinya lembut mudah menerima mauidhah. Kalau membaca Al-Quran bisa menangis karena Al-Quran itu adalah mauidhah dari Allah. Bisa menangis. Nah, orang yang hatinya lunak itu mudah menerima mauidhah. Ya. Wa yamurru, berikutnya lagi karomah yang diberikan pada orang yang salatnya tekun, istiqomah. Di samping hatinya menjadi hati yang lunak, wa yamurru lan liwat sapa wong alas sirati ing atase sirat wat. Nanti pada hari kiamat orang itu nanti akan melewati sirat. Sirat itu apa? Sasrun mamdudun ala jahannam, yaitu titian yang dipampangkan di atas neraka jahanam menuju surga. Semua manusia harus lewat di situ. Jadi tidak bisa orang masuk surga tanpa melewati as-sirat, titian ini. Begitulah ajaran keimanan. Orang mukmin wajib percaya, wajib yakin adanya. Ya. Nah, orang yang ahli sholat, sholatnya istiqomah, sholatnya dipelihara, orang itu nanti akan lewat di atas sirat itu kal barqil lami'i, kaya kilat kang sumeleret, bagaikan kilat ya, yang cemerlang. Telat sudah sampai di sana. Jadi tidak usah jalan kaki, namanya kilat ya, hanya sekejap mata sudah sampai di surga, gitu ya. Kal barqil lami' ayil mudhi'i, tegese kilat kang padang ya, seperti kilat yang terang, hanya sekejap mata sudah sampai di surga. Itu orang yang ahli sholat ya. Kemudian berikutnya lagi karomah, wa yunzihi lan nyelametake ing wong sapa Allah minan nari saking neraka. Orang itu diselamatkan dari neraka. Walaupun dia sudah melihat neraka, melewati neraka, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, semua manusia nanti itu didatangkan ke neraka. Semua manusia akan didatangkan ke neraka. Ya. Namun orang yang mukmin, orang yang baik, ya, orang yang ahli salat ini diselamatkan. Jadi hanya lewat aja, lewat melihat neraka yang sangat mengerikan. Sedangkan orang-orang kafir, ya, mereka bukan hanya lewat, mereka masuk ke dalam jurang neraka itu. Itu bedanya. Jadi bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin itu datang ke neraka cuma untuk menyaksikan, melihat saja ngerinya neraka itu, ya. Sedangkan orang kafir masuk ke neraka jahanam itu selama-lamanya, khalidina fiha. Namun orang mukmin ada juga yang masuk neraka itu untuk sementara, ya. Orang-orang mukmin yang berdosa, orang-orang mukmin yang berdosa, ya. Ya seperti tadi itu tidak sholat, mukmin tok, Islam tok gak sholat, ini tidak akan selamat.
Di sini kan diterangkan orang yang sholat, sholatnya tekun, oleh Allah diselamatkan dari neraka. Karena apa? Dia sering-sering di samping sholat itu berdoa, waqina adzabannar, selamatkanlah aku ya Allah dari neraka, dari siksa itu. Doanya kan begitu, ya. Maka oleh Allah orang ini diselamatkan dari neraka itu, ya. Sedangkan orang yang tidak sholat, oh ya, tidak bisa selamat, mereka masuk dalam neraka itu, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang yang ahli sholat, oleh Allah diselamatkan dari neraka itu. Dia cuma melihat saja. Begitu mengerikan neraka itu. Untuk apa kok melihat neraka? Ya, ada hikmahnya. Hikmahnya melihat neraka itu nanti ketika orang itu masuk surga, dia merasa nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu doa yang diucapkan oleh penduduk surga yang pertama kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kok aku gak mlebu neraka kono mang? Ndane nek mlebu neraka kono mang kaya apa awakku iki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana, yang telah memberikan hidayah kepada, ya, alladzi hadana lihada, yang menunjukkan aku ke surga ini, itu adalah Allah. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan memperoleh hidayah bisa masuk surga laula an hadanallah, andai kata tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka alhamdulillah masuk surga setelah melihat neraka yang sangat mengerikan. Alhamdulillah saya selamat, selamat, selamat. Disambut oleh para malaikat di surga itu, disambut juga dengan ucapan selamat. Apa ucapan para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadah. Selamat, selamat Anda. Selamat dari apa? Selamat dari neraka tadi itu. Sebab apa? Bima sabartum, sebab Anda sabar. Waktu di dunia Anda sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, taat. Seperti salat 5 waktu tadi itu. Jadi salat itu kalau tidak sabar ya tidak salat. Lebih-lebih puasa, zakat, berat itu. Ya, orang bayar zakat itu berat, ya. Sebab mengeluarkan harta. Salat itu berat. Inna sholata lakabiratan, salat itu berat kata Allah. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang sudah khusyuk. Tidak ada berat bagi orang yang sudah. Orang yang membayar zakat, orang mukmin tidak berat, tidak. Bahkan orang mukmin itu senang sedekah, di samping zakat, sedekah sunat. Ibadah haji itu berat, ya, karena apa? Mahal. Coba sekarang aja lebih dari 30 juta, ya. Biaya ibadah haji itu lebih dari 30 juta. Banyak loh Pak uang 30 juta itu. Orang yang berat dengan harta, bot-boten ambek donyane, eman-eman Pak. Wah, aku durung duwe mobil, lah apa haji? Masih banyak lah Pak. Ini diingatkan, hati-hati. Anda yang sudah mampu tapi tidak segera berangkat haji, lamang kafaro, itu dicap sebagai orang kafir, kan bahaya. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, Allah tidak butuh, seluruh alam tidak butuh. Itu. Jadi orang-orang yang belum mau haji perlu diingatkan, padahal sudah kaya, lebih dia itu seorang pejabat, gajiane piro, sampai ditumpuk-tumpuk kangge donya, sebentar lagi mati, ya, matinya diancam. Orang yang kaya sudah cukup tidak berangkat haji, diancam apa? Ancamannya matinya mati Yahudi atau Nasrani. Bahaya itu, ya. Jadi orang mukmin itu tidak berat, tidak berat itu. Maka alhamdulillah Anda selamat, kata malaikat, ya. Salamun alaikum. Anda tidak masuk neraka seperti tadi itu, ya. Karena apa? Anda sabar. Sabar waktu di dunia, taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan dengan sabar. Salat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, ibadah haji.
Anda sabar. Kan itu gitu. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Dosa-dosa, maksiat Anda tinggalkan. Itu namanya sabar. Kemudian Anda diberikan ujian oleh Allah, sabar. Itu bima sabartum, maka silakan masuk surga. Fanikma uqbadar, negeri yang paling nikmat itu surga, silakan Anda masuk. Itu kata para malaikat. Ya. Maka di sini, di samping orang yang ahli salat tadi itu lewat di atas titian sirat adalah bagaikan kilat yang menyambar 1 detik, sekejap mata sudah sampai di surga, dan orang itu diselamatkan dari neraka. Gitu ya. Kemudian bisa lebih dari itu oleh Allah ditambah lagi nikmatnya orang yang ahli salat. Wa yunziluhu lan nurunake manggonake sapa Allah ing wong, wa yunziluhu lan manggonake ing wong sapa Allah bil jannati ing dalam swarga. Selamat dari neraka, lewat di sirat mustaqim itu sebagaikan kilat, selamat dari neraka, masuk surga. Nah itu ya, itu kan orang namanya orang yang sukses. Orang yang sukses itu ketika kita memperingati kewafatan saudara kita, ya, kita diingatkan 4 perkara. Yang pertama, semua manusia itu mati, tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Yang kedua, semua manusia nanti akan mendapatkan pembalasan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat akan diberikan pahala. Orang yang baik dengan pahala, orang yang jelek dengan neraka. Terus, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, itulah namanya bahagia. Kata Allah ya. Itu yang ketiga, peringatan. Yang terakhir, yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini memang enak, seneng, tapi hanya sebentar. Ya. Yutamatta'u qalilan thumma yafna, kata Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalainnya, bahwa orang hidup di dunia itu hanya sebentar, dinikmati hanya sebentar, setelah itu ditinggalkan. Maka kalau kita itu diberikan kekayaan oleh Allah, kirim ke surga. Jangan hanya dinikmati di dunia, ditumpuk-tumpuk, setelah pulang tidak dibawa. Gitu ya. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah orang itu dimasukkan ke dalam surga fi jiwaril ladzina, ing dalam tetanggan, bertetangga karo wong akeh. Tetangga-tetangga di surga itu siapa? Yaitu orang-orang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang tidak takut ya menghadapi akhirat dan tidak susah meninggalkan dunia. Nah, itu bagi. Ya orang-orang masuk surga itu lebih-lebih para wali ya. Para aulia itu adalah orang yang tidak takut menghadapi akhirat, tidak prihatin meninggalkan dunia. Berbeda dengan orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia lupa dengan akhirat itu takut. Kenapa? Nanti saya akan disiksa di sana. Dia tuh sebenarnya sudah ada perasaan takut. Wah, aku digebukin dalam kubur, takut. Nah, mau meninggalkan hartanya berat. Nyabut gawe angel-angel, ngelompokno, kok tak tinggal. Omah kaya ngono apike, mobil kaya ngono baguse, duit kaya ngono akeh. Wah, abot. Itu namanya orang yang khawatir. Menghadapi akhirat takut, meninggalkan dunia berat. Itu ya. Nah, orang-orang yang masuk surga itu adalah alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang tidak takut ke akhirat,
malah ingin segera ke akhirat, kata begitu, dan tidak takut, tidak khawatir meninggalkan dunia, gitu. Nah, para bapak ibu, merupakan nikmat yang lebih nikmat daripada surga, gitu ya. Apa itu? Surga itu sudah nikmat, tapi ada yang lebih nikmat dari surga. Apa itu? Yang pertama adalah di surga itu bertetangga dengan para wali, bertetangga dengan para nabi. Di dunia saja orang itu kalau bertetangga dengan orang baik-baik kan nikmat. Tonggo wong api-api. Nah itu berbeda kan dengan tetangga dengan para bajingan. Ini bertetangga dengan orang-orang baik. Itu yang pertama, nikmatnya di surga itu bertetangga dengan orang-orang mulia, para wali. Yang kedua adalah dilayani oleh para malaikat. Jadi di surga itu nanti yang melayani para malaikat. Itu nikmatnya surga, lebih dari nikmatnya surga. Yang ketiga, di surga itu abadi. Jadi bukan hanya 1000 tahun, 2000 tahun, selama-lamanya. Itu melebihi nikmatnya surga itu sendiri. Kemudian yang keempat, nikmatnya lebih nikmat daripada kenikmatan surga itu dapat melihat Allah, gitu ya. Ya, melihat zat Allah di surga itu nikmat yang paling tinggi di surga. Nah, sedangkan neraka itu kata para ulama, ada kita menurut, ada 4 yang lebih ngeri dari neraka itu. Apa? Yang pertama, bertetangga dengan setan. Jadi tetangganya di neraka itu setan-setan. Yang kedua, bukan dilayani malaikat, tapi disiksa oleh malaikat. Jadi kalau penduduk surga itu dilayani, penduduk neraka disiksa oleh para malaikat. Yang ketiga, ngeri, yaitu abadi di neraka. Ya, itu lebih ngeri daripada nerakanya itu sendiri. Yang keempat, dia menghadapi murka Allah. Ya, kalau penduduk surga itu melihat Allah, kalau di sini mendapatkan murka Allah. Gitu. Para bapak dan ibu, maka salat 5 waktu itu yang menyebabkan orang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti itu ya, sampai di surga ya, bertetangga dengan orang-orang yang tidak takut ya, kepada akhirat dan tidak prihatin meninggalkan dunia. Siapa itu? Aifi qurbil aulia, tegese ing dalem parek maring para wali, al-kibari kang gede-gede. Oh, tetangganya para wali. Ya. Ya. Sayyidina Utsman radhiyallahu menyatakan hal seperti itu tentunya dari Rasulullah. Tidak mungkin beliau itu ngarang sendiri. Hanya saja beliau mengungkapkan itu dengan bahasanya sendiri. Tidak qala Rasulullah. Itulah para sahabat, ya. Jadi para sahabat itu setiap apa yang dikatakan itu bersumber dari Rasulullah. Ruya dan riwayatake annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat iku man sapa wong hafadha kang reksa sapa man alaiha ing atase alaihinna ing atase 5 kanat mongko ana apa salat lahu kaduwe man iku nuron dadi cahaya nur wa burhanan lan dadi petunjuk wa najatan lan nyelametake yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat. Ini yang menjadi dasar hadis Kanjeng Nabi dawuh begitu. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, maka salat itu baginya merupakan cahaya. Nanti begitu bangkit dari alam kubur, terang benderang, dia punya cahaya, nur. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak salat, begitu bangkit dari alam kubur
gelap gulita, matanya juga buta karena hatinya waktu di dunia buta. Kemudian yang kedua, wa burhanan, sholat itu nanti jadi burhan. Apa burhan? Burhan itu tanda-tanda yang bisa menyampaikan sampai ke tujuan. Jadi misalnya kalau kita mau pergi ke Surabaya, kita harus melihat burhan. Di sini ada panah Surabaya ke utara, langsung idul, itu namanya burhan. Kemudian sampai di perempatan ada tulisannya lagi Surabaya, itu namanya burhan. Ikuti aja itu. Sampai di Purwosari itu ada tulisan Surabaya ke kiri, jangan terus. Kalau terus itu nanti Pasuruan. Itu namanya burhan. Sampai di Pandaan ada lagi tulisan Surabaya ke kanan, jangan terus. Kalau terus itu ke Teretes. Itu namanya burhan, Pak. Sampai orang itu tempat tujuannya itu Surabaya. Itu namanya burhan. Kalau tidak mengikuti burhan, nyemplung jurang gitu. Maka sholat itu nanti bagi orang yang memeliharanya merupakan burhan-burhan yang akan menuju surga. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fadzaka khina bulu ghin min nubuwatihi falaisa yungkaru fihi halu muhtalimi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull tabarakallahumma wahyun bimukatasabin wala nabiyun ala ghaibin bimutahami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kulli kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما بعلمك وصالحا بعبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.